Penurunan sosial ekonomi dari kebijakan penurunan prevalensi diabetes dengan pajak impor gula. Hubungan sebab akibat antara tingkat konsumsi gula dengan resiko mengidap berbagai penyakit tidak menular atau PTM tidak dapat dijelaskan. Namun, berbagai riset dalam ilmu kedokteran telah menyimpulkan bahwa ada keterkaitan erat baik secara langsung maupun tak langsung. Menurut International Diabetes Federation atau IDF, memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini tentunya lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada 2021. Jumlah penderita diabetes pada tahun 2021 tersebut meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Penderita diabetes tercatat meroket 167% dibandingkan dengan jumlah penderita diabetes pada tahun 2011 yang mencapai 7,29 juta. Pada tahun 2021, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 236.711. Jumlah ini tentu sangat meningkat 58% dibanding 2011. Berdasarkan data 175 negara menyimpulkan bahwa setiap kenaikan ketersediaan gula setara 150 kalori per orang. Berkaitan erat dengan kenaikan prevalensi diabetes sebesar 1,1%, energi sebesar 150 kalori kurang lebih setara dengan energi yang terkandung dalam 37,5 gram gula. Bila berat gula itu dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia dalam setahun, maka kenaikan ketersediaan gula yang dibutuhkan untuk meningkatkan prevalensi diabetes sebesar 1,1% adalah 3,53 juta ton. Dengan latar belakang itu, ada peluang bahwa prevalensi penyakit diabetes dapat diturunkan dengan cara mengurangi ketersediaan gula di pasar dalam negeri. Pengurangan ini dapat dilakukan dengan penerapan pajak impor, karena sejauh ini sekitar 36% ketersediaan gula di Indonesia dipasok dari impor. Setiap ada pajak impor gula sebesar 1%, harga gula dalam negeri naik sebesar kurang lebih 1%. Dan tiap ada kenaikan harga gula sebesar 1%, maka permintaan gula juga turun sebesar 1%. Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan menghabiskan dana sejumlah 3,2 triliun untuk pengobatan penyakit diabetes. Dapat diestimasi bahwa penurunan prevalensi diabetes tersebut dapat menyelamatkan dana pengobatan dengan kisaran antara 5,5 miliar hingga 8,8 miliar per tahun. Identifikasi resiko. Pertama, kenaikan harga gula. Kedua, penurunan permintaan gula. Ketiga, pajak impor gula. Analisis resiko. Analisis resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama, kenaikan harga gula yang memiliki tingkat resiko tertinggi. Kedua, penurunan permintaan gula memiliki tingkat resiko sedang. Dan ketiga, pajak impor gula memiliki tingkat resiko yang rendah. Tahap penetapan konteks dalam proses manajemen resiko menghasilkan rumusan tujuan yang berkaitan dengan resiko yang akan dikelola. Kebijakan publik yang sedang dikaji di sini bertujuan menurunkan prevalensi berbagai PTM, khususnya diabetes, melalui penerapan pajak impor gula.